akan diusir dan dikenakan sanksi. Oke, setelah tanggapan dari Arab Saudi, kita juga sudah mengundang Menko PMK Muhadjir Effendi, tapi yang bersangkutan belum bisa hadir dan belum bisa terhubung. Mas Yasin, kalau ke depan sebetulnya mengenai antrian jemaah haji yang begitu panjang, kira-kira solusi ke depan agar haji-haji ilegal ini tidak terjadi, bagaimana sebetulnya? Ya, sebenarnya itu kan kuota itu kan 1% dari Jumlah total populasi di suatu negara. Ada yang negara percepatan atau pertumbuhan penduduknya itu lebih cepat dari negara-negara lain. Itu memang harus dibicarakan adalah dengan negara-negara ya Arab Saudi dengan negara-negara yang memberangkatkan jamaah haji. Perlu direvisi itu seperti itu. Atau mungkin juga untuk meminta kepada kuota haji yang selalu tidak terpenuhi dalam penyelenggaraannya tahun per tahunnya. Misalnya di sekitar kita ada di Filipina, ada di Myanmar, ada di misalnya negara-negara yang lain seperti Yordan, di Mesir itu juga begitu. Mesir itu juga banyak orang Indonesia yang melalui Mesir, yaitu visanya visa haji, tapi tidak menggunakan kuota haji Indonesia, padahal dia bangsa Indonesia. Ini ada yang dari Yordan, ada yang dari Mesir, ada yang dari Filipina, ada yang dari Myanmar, ada yang dari negara-negara tetangga kita seperti Thailand apa itu. Nah, akhirnya ya kuota itu tidak bisa dipakai oleh negara-negara yang jumlah penduduknya besar dan tingkat percepatan pertumbuhan penduduknya seperti Indonesia yang sangat besar ini. Birth of rate-nya itu kan kita lebih dari 1% gitu. Jadi pertambahan penduduk banyak sekali dan antriannya di Indonesia itu 17 tahun sampai 46 tahun. Maka terjadilah penyimpangan-penyimpangan seperti ini. Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dilakukan oleh travel nakal itu berhasil. Nah misalnya kalau 100.000 tadi yang disampaikan oleh Pak Mustalih tadi, memang ada itu. Jadi mereka umroh, tapi tidak kembali, lekas kembali, apalagi visanya itu kan berlakunya panjang tuh 3 bulan. Sehingga stay di sana sampai musim haji itu tiba, dan dia ikut masuk ke rombongan Indonesia dan bahkan itu berjubel-jubel di tenda Indonesia, dan akhirnya juga timbul transaksi antara petugas-petugas yang mengatur tenda itu, walaupun tenda itu sebenarnya asalnya diatur oleh muasasa. Ini untuk kuota haji di Indonesia beberapa tenda begitu. Nah, karena ada kedatangan yang ilegal itu, mau tidak mau kan ada sifat kemanusiaan, mereka diberi tempat, akhirnya berjubel di situ. Tapi Mas Yasin, apakah kalau lihat undang-undang itu kan memang ada batasan soal haji khusus ya? Ya. Apakah memang kuotanya itu kemudian diambil juga oleh haji khusus sehingga mungkin haji yang reguler itu kemudian berkurang sebetulnya? Sebenarnya total kuota itu gelondongan dari Arab Saudi kan? Yang membagi itu ya dari Kementerian Agama. Jadi persentasenya ya memang sangat tergantung pada situasi tentunya ya. Jadi pengaturannya yang memang diutamakan adalah jamaah reguler itu. Tapi faktanya? Ya faktanya ya ada yang ilegal itu yang seharusnya sesuai dengan undang-undang yang sekarang itu harus masuk kepada haji khusus. Misalnya furoda atau mujamalah itu, tapi kan tidak dilaksanakan oleh penyelenggaranya. Undangan dari Arab itu sebenarnya juga tidak banyak, dan ini ada katakanlah ya dugaannya ada beberapa orang yang nakal menambah jumlah ya penyelenggaraan jumlah yang ikut di visa itu ya visa multiple entry itu, yang ziarah ya istilahnya itu. Nah, sehingga penyelenggaranya dua, yaitu memang visa haji Indonesia dan visa mujamalah atau visa muter entry yang dikeluarkan sebagai undangan tamu dari Arab Saudi. Itu legalnya seperti itu. Oke, baik, kembali. Ya. Kembali ke Kang Aceh. Kang Aceh dari DPR, hasil temuan dari tim UAS DPR ini gimana? Apakah memang ada juga problem bahwa haji-haji khusus itu memang membengkak lebih besar sehingga mengurangi jatah dari haji-haji reguler? Iya, di dalam undang-undang haji jelas sekali disebutkan bahwa untuk haji reguler itu mendapatkan porsi yang besar, yaitu sebesar 92%
dan haji khusus itu sebesar 8%. 8%. Nah, berarti jika demikian maka seharusnya memang kebijakan ini kita ambil dalam rangka memperkecil porsi bagi daftar tunggu lama bagi haji reguler. Karena dalam beberapa tempat misalnya di Jawa Barat dan bahkan daftar tunggunya itu mencapai 48 tahun. Maka memang kami mendorong supaya melalui undang-undang yang ada kita berikan porsi terbesar 90. Nah, kemarin ada tambahan sebesar 20.000. Nah, DPR meminta kepada Kementerian Agama karena proses pembahasan penetapan tambahan tersebut pada saat sebelum ditetapkan biaya haji dan Kepres, kami tetap mengacu kepada undang-undang itu bahwa bagi jamaah reguler itu 90%, 92% dan untuk jamaah khusus atau haji itu 8%. Tapi pemerintah, Kementerian Agama ternyata mempergunakan kuota tambahan itu dibagi menjadi 10.000. Oh. Itu kami pun juga sebetulnya keberatan. Karena kami yakin betul bahwa tujuan dari dilakukan oleh Presiden Jokowi kepada Raja Arab Saudi sehingga kita mendapatkan 20.000 itu tujuannya adalah untuk memperpendek mengurangi cukup panjang terutama pada haji reguler itu gitu. Nah, karena itu memang kami akan evaluasi kepada Kementerian Agama soal kebijakan adanya tambahan kuota haji 20.000 itu yang dibagi secara 50% gitu ya. Itu jadi bahan perdebatan di Komisi 8 karena Kepresnya sendiri yang tentang tambahan pun itu kita mengacu kepada undang-undang. Oke, baik Kang Aceh. Nanti akan temuan. Oke. Pak Busaleh, ini kan ada tambahan 20.000 kuota tambahan. Apakah juga kepersiapan sesuai dengan laporan yang diterima oleh Komnas Haji? Apakah persiapan di sana soal perkemahan dan lain tenda sudah cukup siap juga? Ya, jadi memang ini juga ada plus minusnya Mas Budiman. Apa itu? Ketika kita kan punya keluhan terkait dengan lama antrian, tetapi kemudian di satu sisi ada 2 tahun belakangan itu kan. Tahun lalu kan 10.000, tahun sekarang 20.000. Ini juga punya imbas terhadap beberapa faktor. Pertama adalah harus nambah petugas, harus nambah anggaran. Dan terutama pengangkut jamaah haji kaya Garuda itu juga harus sewa pesawat juga. Dan kemarin ada beberapa insiden terkait dengan persiapan penerbangan. Gitu ya. Kalau sudah penerbangannya sudah tidak berhasil atau delay saja 1 jam, kacau jadwal. Itu kacau. Misalnya pemondokannya, kemudian penyediaan cateringnya nggak dimakan dan seterusnya. Nah oleh karena itu sesungguhnya terkait dengan saya melihatnya tadi apa yang disampaikan Kang Aceh ketika Kementerian Agama membagi 50-50 ya. Harusnya kan kalau rumusan memang kalau rumusan kuota resmi itu kan 92-8. 92 itu reguler, 8% itu haji khusus. Nah saya menduga begini, yang saya terima informasinya adalah karena ini butuh persiapan yang tidak mudah untuk menyiapkan hal-hal pemondokan, yang catering 20.000. yang 20.000 itu, sehingga kalau beban ini kemudian ditimpakan kepada jamaah haji reguler, ini persiapan Kementerian Agama juga cukup lumayan begitu ya. Nah oleh karena itu dan bahkan saya lupa Kang Aceh ini di pasal berapa itu di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 juga memang ketika ada tambahan kuota itu ada diskresi dari Kementerian Agama. Hanya catatan saya adalah yang pembagian 20.000 ini harusnya diatur oleh peraturan menteri. Tetapi yang sekarang itu cuma diterbitkan keputusan Menteri Agama. Ini barangkali masalah administratif saja. Tetapi apapun itu saya kira ketika kemudian terjadi pembagian menjadi harusnya 92 dan 8% menjadi 50-50%, saya kira ini akan menjadi tantangan bagaimana persiapan pada tahun haji ini nanti endingnya seperti apa Mas Budiman.
Nah tentu pemerintahan ke depan juga penting juga, tantangannya adalah bagaimana kemudian apakah kuota tambahan 20.000 itu bisa dinaikkan. Oke, baik. Memang banyak problem dalam pelaksanaan haji ini, tapi bagaimana ke depan, apakah perlu ada badan khusus yang mengelola soal haji setelah jeda berikut ini. Polemik jemaah haji ilegal di Indonesia terjadi hampir setiap tahun. Keberadaan jemaah haji yang tidak terdaftar di Tanah Suci berujung kerugian, termasuk bagi jemaah